Bertemu lagi dengan saya di kisi-kisi soal P3K 2023 untuk jabatan Pranata Komputer. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke soal yang pertama. Seorang Pranata Komputer pelaksana melakukan perekaman data ekspor sebanyak 15.000 karakter dalam sehari, melakukan perekaman data impor sebanyak 21.000 dokumen dengan menggunakan scanner berkecepatan 2.100 dokumen per jam. Hal tersebut merupakan kegiatan Pranata Komputer dalam hal A. Melakukan perekaman data dengan validasi, B. Melakukan perekaman data tanpa validasi, C. Melakukan penginputan data harian, atau D. Melakukan penginputan database. Kita langsung ke pembahasannya. Lampiran Keputusan Kepala BPS nomor 286 tahun 2004 tentang petunjuk teknis penilaian angka kredit Pranata Komputer adalah melakukan perekaman data tanpa validasi. Jadi jawaban yang benar adalah B, melakukan perekaman data tanpa validasi. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk memanggil salah satu atau beberapa perintah SQL secara otomatis sebelum atau sesudah terjadi proses insert, update, atau delete dari suatu tabel adalah fungsi dari A. Trigger, B. Ready, C. Calling, atau D. Call. Untuk memanggil salah satu atau beberapa perintah SQL secara otomatis sebelum atau sesudah terjadi proses insert, update, atau delete dari suatu tabel adalah fungsi dari trigger. Trigger merupakan store prosedur yang dijalankan secara otomatis saat user melakukan modifikasi data pada tabel. Modifikasi data yang dilakukan pada tabel yaitu berupa perintah insert, update, dan delete. Jadi jawaban yang benar adalah A. Trigger. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik yaitu A. RIG, B. Gmap, C. Paint, atau D. Layout Article. Salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik yaitu program Layout Article. Jadi jawabannya adalah D. Layout Article. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum disebut A. Hoax, B. Malware, C. Illegal content, atau D. Virus. Illegal content yakni memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, seperti penyebaran pornografi dan lain-lain. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditunjukkan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Jadi jawaban yang benar adalah C. Illegal content. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jenis ancaman umum dalam bidang keamanan cyber adalah ketika pihak yang melakukan serangan telah memasukkan elemen palsu ke dalam sistem yang menjadi sasaran. Hal ini biasanya disebut A. Malware, B. Virus, C. Hacker, atau D. Fabrication. Jenis ancaman umum dalam bidang keamanan cyber adalah ketika pihak yang melakukan serangan telah memasukkan elemen palsu ke dalam sistem yang menjadi sasaran, biasanya disebut fabrication. Fabrication adalah tipe ancaman di mana pihak penyerang menyisipkan objek palsu dalam upaya untuk merusak atau mengelabui sistem atau entitas yang diserang. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Fabrication. Berikut merupakan struktur data yang terdapat dalam Banker's algorithm, kecuali A. Form, B. Need, C. Available, atau D. Allocation.
Berikut merupakan struktur data yang terdapat dalam Bankers algorithm antara lain need, allocation, dan available. Bankers algorithm digunakan dalam manajemen sumber daya dalam sistem komputer untuk mencegah deadlock. Struktur data need digunakan dalam algoritma ini untuk merepresentasikan kebutuhan dari setiap proses terhadap sumber daya yang belum dialokasikan. Jadi jawaban yang tepat adalah A, form. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like biar admin lebih semangat lagi untuk membuat kisi-kisi soal P3K berikutnya. Terima kasih.